Sahabat wanita dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya Anneke dalam acara Wanita Berpengharapan. Masih di program yang sama yang selalu hadir untuk Anda, saya ingin terus berbagi informasi berkaitan dengan kesehatan jasmani dan rohani. Di bagian pertama, lansia dan susu akan menjadi materi penting yang ingin saya bagikan untuk Anda. Di bagian kedua nanti, Ibu Lilis Gantari akan mengingatkan kita tentang kesibukan yang paling penting. Ini akan bermanfaat untuk kesegaran batin Anda. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, meskipun berulang kali diinformasikan bahwa susu adalah makanan atau kelompok minuman yang kaya nutrisi dan gizi, tapi kenyataannya banyak juga yang tidak suka susu, termasuk kaum lansia. Padahal di usia lanjut yang memang tidak lagi bisa masuk banyak makanan, susu menjadi salah satu alternatif yang bagus dikonsumsi para lansia untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Ada kelompok susu untuk lansia yang kaya akan kalsium, vitamin D, dan beragam nutrisi lainnya. Konsumsi susu untuk lansia juga penting untuk mendukung kesehatan tubuh saat usia senja. Saat usia semakin bertambah, fungsi tubuh secara alami memang mengalami penurunan karena proses penuaan. Nah, salah satu cara yang bisa membantu menjaga kesehatan sekaligus mencukupi kebutuhan nutrisi lansia adalah minum susu. Selain mudah dibuat, susu juga mudah dikonsumsi orang tua di rumah yang mungkin susah makan atau nafsu makannya tidak lagi sebaik waktu muda dulu. Selain itu, susu juga penting untuk lansia karena bisa menjaga kepadatan tulang, menjaga fungsi kognitif otak, melindungi otot, bahkan mengurangi rasa sembelit. Mari kita bahas satu persatu. Susu bisa membantu menjaga kepadatan tulang. Kepadatan tulang kita cenderung berkurang seiring bertambahnya usia. Oleh karena itu, risiko patah tulang dan osteoporosis meningkat saat kita menua. Karena itu, Kementerian Kesehatan menghimbau supaya lansia memenuhi asupan kalsium lebih banyak, yaitu sebesar 1.200 mg, dan asupan vitamin D sebesar 15-20 mg per hari, supaya kekuatan tulangnya terjaga. Susu adalah salah satu sumber kalsium dan vitamin D yang mudah dikonsumsi oleh lansia. Susu juga bisa menjaga fungsi kognitif otak. Selain tulang, pertambahan usia juga mempengaruhi kemampuan berpikir dan mengingat. Oleh karena itu, lansia paling rentan mengalami pikun dan kesulitan melakukan banyak aktivitas sekaligus dalam waktu bersamaan. Nah, konsumsi susu untuk lansia yang tinggi omega 3 bisa membantu menjaga kesehatan otak di hari tua. Ada yang namanya ALA, salah satu jenis omega 3 yang terbukti mampu menjaga saraf otak untuk mengurangi risiko demensia dan Alzheimer. Susu juga bisa melindungi otot. Seiring usia menua, kekuatan dan massa otot juga ikut menurun secara alami. Terlebih ketika usia sudah lanjut, tubuh jadi semakin jarang bergerak aktif, sehingga membuat fungsi otot semakin menurun juga. Akibatnya, hal ini mempengaruhi gerak tubuh orang tua. Supaya lansia bisa tetap bergerak aktif meskipun di rumah, bisa mandiri juga, kekuatan ototnya tentu harus terus dijaga. Itu sebabnya, orang dengan usia lanjut pun perlu mengkonsumsi asupan protein sampai 65 gram per hari. Kandungan protein dalam susu bisa membantu menjaga kesehatan otot para lansia.
Mengurangi resiko sembelit juga salah satu manfaat susu. Salah satu keluhan para lansia adalah susah buang air besar atau BAB, karena usus besar mengalami perubahan yang signifikan saat usia bertambah. Untuk itu, susu yang mengandung serat bisa membantu melancarkan BAB. Supaya asupan nutrisi bisa tetap lancar dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi tubuh, kita perlu paham susu yang cocok untuk para lansia. Pastikan rasanya enak. Di usia yang semakin tua, indera pengecap mungkin tidak lagi setajam waktu muda dulu. Keinginan untuk makan juga mungkin tidak lagi setinggi dulu. Oleh karena itu, bukan fenomena yang aneh kalau para lansia jadi malas makan. Supaya kebutuhan nutrisinya tetap bisa terpenuhi, pastikan memilih susu yang rasanya enak dan para lansia doyan. Jangan lupa juga baca komposisi dan kandungannya sesuai kebutuhan. Kalau ingin menjaga kesehatan otak, pastikan mengandung omega 3. Begitu juga dengan mengurangi risiko sembelit. Pilih susu untuk lansia yang kaya akan serat. Selain itu, baiknya pilih susu yang rendah gula atau yang tidak mengandung gula sama sekali, supaya lansia terhindar dari risiko kenaikan gula darah yang terlalu tinggi. Pastikan juga susu untuk orang tua di rumah kaya akan kalsium dan vitamin D untuk menjaga kesehatan tulangnya. Supaya Anda tidak bingung, saya ada beberapa rekomendasi susu untuk lansia. Ada Ensure. Susu Ensure untuk lansia diperkaya kalsium dan vitamin D yang berguna untuk menjaga tulang dan sendi supaya tetap kuat. Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup bisa membantu orang tua terhindar dari resiko osteoporosis. Susu ini juga direkomendasi karena rendah laktosa dan rendah kolesterol, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Selain itu ada omega 3, omega 6, dan omega 9 yang baik untuk kesehatan otak dan jantung, serta prebiotik fructooligosaccharides atau FOS, yang berguna menyehatkan pencernaan. Ada 2 varian rasa vanila dan coklat. Ada juga Anlin Gold, susu untuk lansia yang berusia 51 tahun ke atas. Susu ini diformulasikan dengan kalsium yang lebih tinggi untuk mengurangi resiko tulang keropos. Susu ini juga rendah lemak, bebas gula, serta bebas kolesterol, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Ini juga cocok bagi penderita tekanan darah tinggi atau hipertensi karena mengandung kalium yang tinggi sehingga bisa mengontrol tekanan darah. Ada 2 varian rasa yaitu coklat dan vanila. Ada Diabetasol. Sesuai namanya, Diabetasol adalah susu yang bagus untuk lansia penderita diabetes untuk mengontrol gula darah. Diabetasol punya indeks glikemik yang rendah karena pemanis yang digunakan berasal dari sukralosa yang non-kalori, sehingga mencegah lonjakan gula darah secara drastis. Susu ini diperkaya dengan formula Vita Digest Pro yang mengandung vitamin B dan magnesium. Gunanya supaya karbohidrat di dalam tubuh segera diubah menjadi cadangan tenaga dan membantu menurunkan kadar gula darah. Menariknya, susu Diabetasol juga mengandung prebiotik inulin yang berguna untuk memicu rasa kenyang, menunda penyerapan glukosa, serta menurunkan kadar lemak di dalam darah, sekaligus berguna untuk mengurangi sembelit. Ada 3 varian rasa, ada vanila, coklat, dan cappuccino. Ada juga Entrasol Senior yang diperuntukkan bagi lansia berusia 51 tahun ke atas. Susu lansia ini diperkaya kandungan protein yang lebih tinggi supaya massa otot
tetap terjaga. Ada kandungan protein, kalsium, omega 3 dan omega 6 yang bisa membantu melindungi jantung dari kolesterol jahat dan menjaga kesehatan otak. Susu entrasol untuk lansia ini juga diperkaya oleh beragam antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, dan selenium yang melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Produk ini termasuk rendah gula, sehingga aman untuk penderita diabetes. Ada rasa coklat dan ada rasa vanila. Ada yang namanya Entramix, yaitu susu pengganti makanan untuk lansia yang mengalami malnutrisi atau yang kekurangan gizi karena susah makan. Entramix mengandung nutrisi yang lengkap, yaitu 11 vitamin yang terdiri dari vitamin A, B kompleks, vitamin C, D, E. Selain itu ada 10 mineral, lemak, protein, dan karbohidrat supaya berat badan lansia bisa tetap terjaga. Ada 2 jenis protein yang digunakan, yaitu whey dan kasein. Lemak yang digunakan juga berasal dari lemak nabati yang sehat, yaitu minyak biji bunga matahari, minyak kanola, dan minyak kelapa yang bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan otak. Susu untuk lansia ini juga rendah laktosa sehingga mengurangi risiko diare. Kalau yang namanya Neprisol D, ini susu untuk lansia yang dikhususkan bagi penderita gangguan ginjal kronis yang sudah melakukan cuci darah atau hemodialisis. Cuci darah bisa menyebabkan lansia mengalami kehilangan protein dan nutrisi lainnya. Penderita gagal ginjal kronis biasanya punya kadar asam amino yang rendah. Susu ini tinggi protein dan diperkaya 10 vitamin dan 4 mineral yang sesuai dengan keperluan pengidap ginjal kronis. Susu ini juga mengandung asam amino yang mampu mengatur aliran darah dan proses pemecahan protein di dalam ginjal. Ada juga susu Apeton 60+ untuk lansia yang mengandung beragam nutrisi yang baik untuk melengkapi kebutuhan harian. Ada kandungan protein dan karbohidrat yang cocok untuk lansia yang punya berat badan rendah. Ada juga vitamin A-nya, multivitamin B, vitamin C, D, kalsium, serta mineral yang menyempurnakan nutrisi harian. Ada juga yang namanya Nestle Nutrien Boost Optimum. Ini susu yang diformulasikan khusus untuk lansia supaya tetap aktif dan produktif di masa senjanya. Susu ini diperkaya dengan protein whey yang cocok untuk menjaga massa otot. Selain itu, susu ini kaya akan vitamin D dan kalsium supaya tulang tetap kuat dan terhindar dari risiko osteoporosis. Susu tulang untuk lansia ini juga menggunakan serat, probiotik, dan prebiotik supaya menjaga kesehatan pencernaan sehingga mengurangi risiko sembelit. Kalau Anda tanya apakah ada merek yang lain, masih banyak. Yang utama, konsultasikan dengan dokter sebelum para lansia mengkonsumsi susu yang paling tepat. Sahabat wanita, untuk Anda yang lansia atau ada lansia di rumah, selamat menikmati varian susu untuk lansia yang bermanfaat ini. Sesaat lagi, Ibu Lilis Kantari akan hadir di ruang dengar Anda dengan pelajaran rohani, kesibukan yang paling penting. Selamat menyimaknya sesudah sebuah lagu berikut ini.
padamu. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Dalam darah-Mu kudus, sucikan diriku. Sahabat, hampir setiap orang memiliki kesibukan masing-masing. Mungkin hanya sedikit orang yang hari-harinya dilalui tanpa kesibukan. Jika seorang ibu rumah tangga ditanya kesibukan apa saja yang dilakukan setiap hari, pasti ia akan menceritakan betapa sibuknya dia. Ibu rumah tangga akan menceritakan kesibukannya dari pagi hingga tengah malam. Tidak diragukan lagi. Bila Anda seorang ibu rumah tangga pasti memiliki kesibukan yang sangat banyak. Dan rasanya waktu 24 jam tidak cukup. Dan kesibukan yang Anda lakukan sebagai ibu rumah tangga tentu penting dan sangat berharga semuanya. Misalnya betapa pentingnya untuk memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan mengasuh anak. Ini semua kesibukan yang sangat penting dan berarti bagi Anda dan juga keluarga. Rasanya tidak ada kesibukan yang lebih penting dan berharga dari mengurus rumah tangga. Tetapi, tahukah Anda, ada satu kesibukan yang lebih penting dari kesibukan Anda yang Anda lakukan setiap hari? Kesibukan apakah itu? Adakah kesibukan yang lebih penting dari kesibukan mengurus rumah tangga? Adakah kesibukan yang paling penting dalam hidup ini? Sahabat, dalam Alkitab ada kisah dua orang perempuan kakak beradik yang bernama Marta dan Maria. Ketika Tuhan Yesus mengunjungi rumah mereka, Marta memilih sibuk di dapur dan Maria memilih sibuk mendengarkan perkataan atau pembicaraan Tuhan Yesus. Nah, apa yang dikatakan Tuhan Yesus dengan kesibukan Marta dan Maria? Mari kita simak kisahnya dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-38 sampai 42, dan saya akan membacakannya untuk Anda. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Sahabat, kalau saya bertanya kepada Anda, seandainya Tuhan Yesus datang ke rumah Anda, apakah Anda memilih sibuk di dapur, atau Anda akan memilih duduk di kaki Yesus dan mendengarkan semua perkataannya? Atau Anda bingung mau pilih yang mana terlebih dahulu? Apakah Anda akan menyiapkan minuman terlebih dahulu untuk Yesus? Atau Anda akan langsung duduk bersama Yesus mendengarkan apa yang akan dikatakan Tuhan Yesus? Saya yakin Anda akan memilih duduk di kaki Yesus mendengarkan semua perkataan Yesus dengan senang hati. Saya juga yakin Anda akan melupakan dan meninggalkan semua kesibukan Anda. Dan saya yakin Anda tahu mengapa Anda senang mendengarkan Yesus. Sahabat, kalau kita memilih untuk mendengarkan semua perkataan Yesus, maka pilihan kita adalah pilihan yang tepat dan benar. Karena pilihan kita untuk mendengarkan Tuhan Yesus adalah pilihan yang paling penting. Jika kita memilih mendengarkan semua yang difirmankan Tuhan Yesus,
maka kita memilih kesibukan yang paling penting dalam hidup ini. Mengapa? Kita harus memilih mendengarkan perkataan Yesus. Ya, karena Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Perkataan Yesus adalah kebenaran. Perkataan Yesus adalah pedoman kehidupan manusia. Dan perkataan Yesus membimbing kita kepada jalan keselamatan. Sahabat, Marta tidak bisa mengerti apa yang dikerjakan Maria adalah kesibukan yang paling penting dan tepat. Kadang kita tidak tahu apa yang kita lakukan itu sebenarnya hal yang sepele dan tidak penting. Kita kadang tidak sadar kalau kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting. Kita kadang juga tidak sadar kita telah memilih kesibukan yang telah menghabiskan waktu kita. Namun ternyata kesibukan itu tidaklah penting untuk kehidupan kita. Sahabat, mendengarkan perkataan Yesus adalah kesibukan yang terpenting yang harus kita pilih. Mendengarkan perkataan Yesus adalah pilihan terpenting yang harus kita lakukan setiap saat. Karena dengan mendengarkan perkataan Yesus, kita memiliki kebenaran. Dengan mendengarkan perkataan Yesus, kita memiliki pedoman yang benar untuk menjalankan kehidupan ini. Bila mendengarkan perkataan Yesus adalah pilihan terpenting kita, maka kita harus terus membuka Alkitab kita. Karena hanya ada dalam Alkitab kita bisa mendengarkan perkataan Yesus. Sahabat, pekerjaan rumah tangga memang harus kita kerjakan. Mengurus anak juga merupakan kesibukan yang harus kita kerjakan dengan baik karena itu penting untuk anak-anak kita. Mengurus dan melayani suami juga tidak boleh kita lupakan atau kita abaikan. Namun di atas kesibukan itu semua, kita harus mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan. Membina hubungan dengan Tuhan berarti kita terus mendengarkan Dia, agar kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Artinya, kita harus terus mendekatkan diri dengan Tuhan, terus mengasihinya, dan melakukan perintahnya dalam hidup ini. Raja Daud memiliki nyanyian yang indah yang dapat menguatkan Anda untuk terus dekat dengan Tuhan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-1, Daud mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan." Semoga firman Tuhan ini menguatkan dan memberkati Anda. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku.
Sahabat wanita, sampai di sini dulu jumpa kita. Pastikan Anda tidak ketinggalan informasi dari acara Wanita Berpengharapan, termasuk di waktu yang akan datang. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan kepada kami, Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, sampai jumpa. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.